Saya sangat diberkati dengan apa yang disampaikan Pastor Iman minggu lalu tentang excellent giving. Ya. Dan hari ini saya ingin melanjutkan. Hari ini temanya adalah tentang melewati batas dan izinkan saya juga menyapa sahabat dari Radio Iktus yang hari ini juga mengikuti ibadah pada hari ini secara online. Ya, shalom. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti melalui YouTube channel JK Mawar Sharon juga shalom juga. Ya. Dan hari ini ingin dengan ini menyampaikan tentang melewati batas. Saya punya gambar tentang orang yang melewati batas. Orang yang melewati batas itu seperti apa? Tolong ditampilkan mungkin. Nah ini dia. Siapa yang pengen jadi orang rata-rata? Tolong angkat tangan. Pengen jadi orang average aja. Pengen jadi orang yang ya rata-rata pada orang pada umumnya atau biasanya. Tahukah bahwa kalau kita pingin menjadi orang yang di atas rata-rata, berarti seringkali kita harus melewati batasan-batasan yang orang biasa pada umumnya lakukan. Anda tahu kehidupan gaya hidup lifestyle dari atlet tingkat RT, wah ini dengan tingkat dunia. Beda gak kira-kira? Ya pasti berbeda. Ya, jago si badminton tingkat RT tentunya berbeda dengan mereka yang masuk pelatnas. Saya percaya ya orang-orang yang atlet-atlet yang masuk pelatnas tentunya makanannya dijaga, istirahatnya harus cukup, betul ya? Latihannya sekian jam sehari. Tingkat RT, oh ya tidak perlu, ya kan? Latihan boleh nggak sebulan sekali, atau sebulan 2 kali, atau sesuka-sukanya, ya bisa aja. RT, ya kan? Tapi kalau kita pingin menjadi lebih beyond, ya, melampaui batasan-batasan itu, pengen memberikan impact yang jauh lebih besar, diperlukan effort yang juga lebih besar. Gak mungkin kita mau yang biasa-biasa, tapi kita pengen dalam batasan yang orang umumnya lakukan. Saya punya beberapa contoh. Tolong gambar berikutnya. Nah ini dia, Anda kenal beliau? Beliau adalah Steve Jobs ya. Tahukah Bapak, Ibu, saudara semua, Steve Jobs adalah penderita disleksia. Disleksia adalah kesulitan dalam hal membaca. Wah ini bayangin. Bagi Anda mungkin membaca itu adalah sesuatu yang mudah. Tapi bagi orang yang penderita disleksia, ini is not easy, perjuangan. Bisa jadi dia frustasi dengan kekurangan, dengan keterbatasan yang dia miliki. Namun Steve Jobs tidak berhenti di situ. Ya. Dia tidak pernah berhenti untuk berhenti berkarya dalam karirnya. Walaupun dia punya yang namanya keterbatasan. Steve Jobs adalah pendiri perusahaan Apple Inc. Yang merancang dan membangun iPhone, Mac, Apple Computers, dan Apple TV. Kalau Anda tahu pendirinya ini seorang penderita disleksia. Ada lagi berikutnya, gambar berikutnya. Anda tahu siapa dia? Ludwig van Beethoven. Wah, ya. Siapa beliau? Beliau adalah, kalau Anda tahu bahkan lagunya Simfoni nomor 9, Simfoni nomor 9 ya. Sampai hari ini kita masih dengarkan. Karya dari orang yang namanya Beethoven. Anda tahu dia punya keterbatasan apa? Pendengaran. Kok bisa ya? Ya. Kurang dia punya keterbatasan dalam pendengaran. Tapi dia nggak berhenti berkarya. Simfoni nomor 9 sampai hari ini masih kita dengar. Ya. Dari karya orang yang punya keterbatasan. Mungkin kalau kita jadi dia, terus suruh nyiptain simfoni, apakah ini hal yang mudah? Tentu tidak. Dia berkata bahwa dia bisa membayangkan notnya itu dalam pikirannya, dia bisa membayangkan. Wow, ini orang tidak berhenti dalam keterbatasannya loh. Ya. Mungkin hari ini Anda punya keterbatasan. Nanti kita belajar apa sih yang membuat kita tuh menjadi terbatas. Nanti kita akan belajar sama-sama. Tapi hari ini izinkan saya membacakan di kitab 2 Korintus dulu ya. Pasal 8 ayat 1-8.
Kita akan belajar dari namanya jemaat Makedonia. Dikatakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Yang kedua, selagi dicobai dengan berat dalam apa? Berbagai penderitaan. Sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kata penderitaan di situ. Kalau saya lihat terjemahan di tempat lain, itu artinya penderitaan yang benar-benar menderita. Ya. Tapi dikatakan bahwa namun mereka kaya dalam kemurahan. Menarik loh. Ini orang dalam kondisi yang kepepet, dalam kondisi yang tersudut, dalam kondisi yang sulit sekali. Seringkali orang pada umumnya ketika dalam kondisi yang sulit, yang dipikirkan siapa? Dirinya sendiri, betul gak? Yang penting saya dulu dong, ya kan? Tapi jemaat Makedonia tidak seperti itu. Oleh kasih karunia Tuhan, karena ada Tuhan yang menyertai, maka sekalipun mereka sedang dalam kondisi menderita, bahkan hampir mati, sukacita mereka meluap. Ingat, sukacita dengan bahagia itu dua hal yang berbeda. Joy dengan happy itu berbeda. Happy bicara soal kondisi. Anda terima berkat hari ini maka Anda bisa happy. Ya kan? Bahagia sekali tiba-tiba dapat apa? Promosi. Wah, Anda pasti dengan senangnya hari ini wah happy. Tapi begitu Anda mendengar berita buruk, bisa jadi tiba-tiba gak happy lagi. Tapi beda dengan joy, beda dengan sukacita. Sukacita itu datangnya dari dalam. Happy seringkali datangnya dari luar. Joy itu sifatnya dari dalam. Artinya itu dari mana? Itu asalnya dari Tuhan sendiri. Sekalipun kita dalam mengalami berbagai macam penderitaan, kita bisa merasakan joy. Kita bisa merasakan sukacita walaupun kondisi kita sedang terhimpit dan sulit. Dan dikatakan meskipun mereka sangat miskin. Ya, saya coba cari kata miskin itu apa ya. Berarti benar-benar miskin. Secara ekonomi gak bagus. Ya. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Kok bisa disebut kaya dalam kemurahan? Ayat ketiga. Aku bersaksi dikatakan bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan, ada kata bahkan melampaui apa? Kemampuan mereka. Ingat dulu ya, ini terbatas. Berarti saya belajar satu hal. Kelimpahan tidak bicara hanya sekedar berapa banyak yang kita miliki. Karena kelimpahan itu asal dari hati. Hati yang mau berbagi, itu limpah, itu prosper. Seringkali kalau kita mendengar kata prosper atau kelimpahan, cenderung kita langsung, wah ini bicara soal harta, bicara soal materi yang banyak, yang bisa kita miliki. Padahal prosper itu bicara tentang ada yang di sini. Prosper bicara dengan apa yang ada di dalam. Ya, hati yang mau berbagi, hati yang mau membantu, hati yang mau menolong. Ya, prosper itu di sini. Bukan yang dari luar coba kita masukkan, bukan. Prosper itu dari dalam. Anda boleh kurang, seperti jemaat Makedonia. Tapi Anda juga bisa memberikan, ya, memberikan untuk Tuhan, memberikan untuk melayani dalam pekerjaan Tuhan. Lebih daripada apa yang mungkin, saya cuma punya seperti janda orang miskin mungkin yang punya 2 peser. Tapi bukankah Yesus berkata dia memberikan jauh lebih banyak. Karena dia memberikan semua dari apa yang dia punya. Dia tidak memberikan sisanya loh. Dia memberikan seluruh hidupnya. Saya percaya walaupun tidak tertulis. Keturunan janda miskin menurut saya gak akan miskin lagi. Hidupnya, keturunannya pasti diberkati Tuhan. Walaupun tidak tertulis. Tapi saya percaya yang itu. Ya. Kenapa? Karena saya percaya dalam kehidupan ini ada yang namanya tabur tuai. Ya. Ayat keempat. Dengan kerelaan sendiri
Mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia. Wow. Sekali-kali kalau kita hidupnya nyaman, udah enak, baru bisa. Nanti kalau saya sudah diberkati, baru saya mau melayani. Waduh, tampaknya Anda sedang salah konsep. Ya, karena bahkan jemaat Makedonia yang dalam kondisi yang serba sulit. Mereka berkata dengan kerelaan sendiri, tidak ada yang memaksa mereka. Ya, tanpa harus dimainkan sisi emosionalnya, perasaannya, supaya memberi. Tidak perlu seperti itu, bahkan dikatakan dengan kerelaan sendiri. Mereka meminta dan mendesak pada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil apa? Bagian dalam pelayanan orang-orang kudus. Wow. Bagi saya ini orang kaya. Banyak orang mungkin punya banyak. Tapi kalau mentalnya miskin, tetaplah miskin. Ya kan? Ada orang yang mungkin Anda tidak punya banyak. Tapi Anda tahu bagaimana mengelola, memanage apa yang Anda punya. Untuk jadi berkat buat orang banyak. Yang kelima, mereka memberikan apa? Lebih apa? Lebih banyak daripada yang kami harapkan. Wow, Anda bisa membayangkan. Mungkin ekspektasi hanya sekedar oke, sekian menurut saya sudah cukup enough. Ini luar biasa. Tapi Paulus berkata bahwa mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Mereka ingat pertama-tama mereka memberi hidup mereka kepada Tuhan. Mustahil kita bisa punya karakter kemurahan hati tanpa pernah memberikan hidup kita kepada Tuhan. Tanpa pernah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tidak mungkin kita punya sifat murah hati. Kita bisa punya sifat murah hati kalau kita punya hubungan dengan Tuhan. Iya kan? Kalau Anda setiap hari membangun hubungan dengan Tuhan, maka saya percaya tentunya ada impactnya. Minimal kita terima radiasinya. Wah, radiasi itu udah tipis-tipis gitu ya. Walaupun tipis-tipis gitu pun itu berimpact. Kalau kita mengenal dia Allah yang murah hati, dia Tuhan yang murah hati. Dia Tuhan yang suka mengampuni, murah dalam pengampunan. Saya juga percaya Anda dengan mudahnya juga memberikan pengampunan kepada orang lain. Kecuali Anda merasa bahwa Anda tidak diampuni Tuhan. Maka sulit untuk Anda juga mengampuni yang lain. Kalau Anda mengerti bahwa Tuhan mengasihi Anda dan Tuhan seringkali menolong Anda, Tuhan memberikan penghiburan bagi Anda, saya percaya Anda tidak akan pelit ketika ada orang lain yang sedang susah, Anda memberikan penghiburan juga. Kenapa? Karena dimulai dari membangun hubungan dengan Tuhan. Ya. Sebab itu dikatakan kami juga kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Ayat 8 ini penting. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Kemarin kita belajar, Pastor Imam menyampaikan saya sangat diberkati. Salah satu karakter yang Allah miliki adalah suka memberi. Betul ya? Dan hari-hari ini saya sedang menerima curhat, colongan. Ya. Seringkali ketika orang memberi hari-hari ini, seringkali di belakangnya selalu ada motivasi-motivasi di belakangnya. Ada ketidaktulusan, ada ketidakikhlasan. Kalau Anda memberi tapi masih pengen ngatur, namanya belum ikhlas, betul ya? Belum tulus, apalagi pengennya berlaku seperti apa yang dia mau. Inilah saya lagi terima banyak curcolan seperti itu. Dia nggak tahu bahwa Tuhan sedang menguji hati. Ya.
Kalau beri, ya beri. Saya pun kalau nolong orang ya udah nolong orang aja udah gitu. Gak usah mikir nanti dapatnya apa, balasannya apa ya. Udah itu urusan Tuhan lah. Kalau mau nolong ya nolong aja. Kalau mau beri ya beri aja. Udah titik. Jadi tanpa embel-embel. Ya. Dan hanya orang yang sudah utuh dan penuh akan memberikan dari kelimpahannya. Ya. Utuh dan penuh. Kalau Anda ini di dalam Anda sudah utuh, sudah penuh, maka kalau sudah overflow seperti itu, Anda akan memberi. Tapi kalau di dalam Anda ini masih banyak kosongnya, nah ini dia. Seringkali kita pengen jadi apa? Pengen take it, pengen ngambil. Ya. Nggak mau beri, tapi pengen ngambil terus. Karena masih ada celah, masih ada kekosongan di sana. Tapi kalau Anda sudah utuh, sudah penuh, saya percaya Anda akan mulai berbagi dari apa yang Anda punya. Dan orang yang selalu menerima, menandakan bahwa dirinya mengalami kekurangan dan tidak pernah merasa cukup. Jadi kalau kita senangnya menerima terus, tangannya nggak pernah dibalik, maka sungguhnya Anda tidak sadar sedang memposisikan diri Anda. Anda sedang mengatakan kepada diri Anda bahwa hidup saya sedang mengalami kekurangan. Terus, kalau Anda memposisikan seperti itu terus, ya, Anda akan rugi. Bagaimana hidup kita bisa jadi berkat? Bagaimana kita bisa menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita berada? Di saat kita merasa bahwa kita kekurangan terus. Dibalik. Kemarin Pastor Iman sudah memberikan tipsnya, saya sangat diberkati juga. Jadi kalau Anda diajak makan, kalau Anda lihat bahwa bilnya, wah ini saya sanggup bayar, kenapa tidak dibalik? Ya. Atau Anda memberikan lebih banyak, kalau ini urunan, Anda berikan lebih banyak, nah itu lebih bagus lagi. Ya kan? Jangan kasih pas, kasih cepat. Wah saya tak kasih pas aja. Kalau bisa lebih, kenapa harus pas? Ya. Dan tidak pernah merasa cukup. Ya, jadi kalau ngomongin kurang itu ya jelas nggak ada cukupnya. Dan tahukah bahwa seringkali cara untuk mendapatkan dan menerima sesuatu yang baru adalah dengan cara melepaskan yang lama. Ada pengen mendapatkan yang baru, tapi Anda nggak pernah rilis. Ya. Gimana caranya? Ya. Nggak bisa. Untuk mendapatkan sesuatu yang baru, Anda harus melepaskan yang lama. Mungkin beberapa bulan ke depan kita ada donor darah ya, program untuk memberikan donor darah di gereja JKM Mawar Sharon. Kita pengen jadi berkat dan kami berdoa, Bapak Ibu Saudara juga terlibat. Tahukah bahwa ini saya kasih contoh sebentar tentang darah ya, donor darah. Saya juga kepingin setelah diceritain Pastor Iman tuh saya juga kepingin ya mendonorkan darah. Tahukah bahwa ketika kita mulai merilis darah kita yang lama itu, maka dalam tubuh kita memproduksi sel darah merah yang baru, darah yang baru. Kalau darah yang lama ini nggak dibuang, darah barunya nggak akan ada. Karena memang harus dirilis. Supaya apa? Muncul yang baru. Sama dalam kehidupan kita. Anda punya kesaksian, Anda punya apa? Pengalaman dengan Tuhan, tapi nggak pernah dibagikan ke orang lain, hanya berhenti di Anda. Ya udah, itu kan stop di Anda, titik, selesai. Untuk Anda mengalami yang baru lagi, apakah Tuhan masih percaya dengan Anda? Ya. Seringkali cara untuk mendapatkan dan menerima sesuatu yang baru adalah dengan cara melepaskan yang lama. Nah ini yang isu yang sedang sedang in ya. Matius 22:39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sekarang itu lagi in atau lagi hits tentang tagar self love. Waduh, self love ya kan. Anda tahu nggak? Self love itu tanpa Kristus akan menjadi selfish love. Itu kata Joshua Iwan Wahyudi, saya sangat diberkati dengan statement beliau. Self love tanpa Kristus akan menjadi selfish love. Kasih, yang penting kan saya dulu, yang lain mah terserah nanti dulu, yang penting saya dulu. Tanpa Kristus,
Anda akan jadi selfish. Anda sedang tidak mengasihi diri Anda. Tapi Anda sedang menarik segala sesuatunya, senternya ke diri Anda. Bukan kepada Kristus. Dan bagaimana mungkin bisa jadi berkat buat orang banyak? Tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika kita bermurah hati kita akan menerima kemurahan, betul ya? Ketika kita memberikan kemudahan bagi hidupnya orang lain, kita juga akan menerima kemudahan-kemudahan. Ya, sebaliknya juga sama. Ketika kita sedang mempersulit hidupnya orang lain, jangan kaget, jangan heran, suatu hari kelak hidupmu juga dipersulit sama orang. Maka dari itu jangan suka mempersulit orang lain. Ya. Kalau kita bisa memberikan kemudahan buat orang lain, kenapa harus dipersulit? Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 32. Pada suatu kali berilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus padanya, "Jawab itu benar, perbuatan demikian, maka engkau akan hidup." 29, tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sama aku manusia?" Nah ini kita mulai ya. Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan." Ya, jadi saya mau kasih prolog dulu sejarahnya ya. Ketika Yesus memberikan perumpamaan ini, dia nggak sekedar memberikan perumpamaan. Jadi memang imam-imam itu sebagian besar memang tinggalnya di Yerusalem. Tapi karena sudah penuh, maka mereka tinggal di Yeriko. Ya, makanya ada mereka pindah kota antara Yerusalem dengan Yeriko. Terus yang terjadi memang di jalan itu memang seringkali ada perampokan-perampokan dan itu jalannya sadis. Tapi ketika imam ini lewat, melihat orang yang hampir mati, dia diam saja menyeberanginya. Padahal ini orang, ingat loh ya, habis beribadah di Yerusalem. Dia hendak kembali ke kotanya, kembali pulang ke rumah, tinggal di Yeriko. Dia habis dari Yerusalem, habis ibadah. Dia dalam tanda petik, dia sudah melakukan batasannya. Dia sudah melakukan kewajibannya. Udah beribadah. Wah mungkin zaman sekarang Sunday service. Wah sudah ikut Sunday service. Saya sudah ikut sisi lupa. Oh ya bagus. Ya kan. Saya sudah ikut yang lain lupa. Oke. Ya. Tapi masalahnya ketika kita melihat sesuatu yang orang yang sedang sulit, yang mengalami kesulitan. Seringkali kita cuma diemin aja. Ya. Terus ayat yang berikutnya yang 32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ini juga sama. Ya, mau pulang ini ke Yeriko. Habis ibadah. Ngelihat orang hampir mati. Ya dimin aja. Seberang jalan lagi. Ya. Ada pertanyaan di hati saya ketika saya merenungkan firman ini. Apa sih yang membuat seorang gak mau melewati batas dalam hidupnya itu apa sih? Tahu gak apa? Yang pertama, tidak mau repot. Iya kan? Gak mau repot kan? Seringkali ketika kita pengen menolong orang, repot. Kalau saya tolong dia nanti saya sedang merepotkan diri saya sendiri. Akan jadi beban buat diri saya sendiri. Tahukah bahwa pelayanan, ya bahkan kalau kita melayani itu juga bukan beban. Segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan pada kita itu bukan beban. Itu kehormatan, itu kepercayaan. Ketika ada kepercayaan yang diberi dan kita tolak, sebetulnya kita tuh mau berkata kita tuh gak mau repot sebetulnya. Udah aku gini aja, enakan gini, ngapain susah-susah. Ya. Amsal pasal 11 ayat 23, versi The Message berkata, "The word of the generous get larger and larger." Ya. Dunia orang yang murah hati itu akan makin luas dan makin luas. The word of the stingy
Orang pelit, orang kikir, get smaller and smaller. Orang pelit itu dunia akan makin kecil dan makin kecil. Anda pernah berteman dengan orang pelit? Betah? Ya, menurut saya juga Anda akan berpikir, ya kan? Tapi kalau Anda generous, bermurah hati, saya percaya dunia Anda akan makin luas. Izinkan saya menceritakan hidup saya, pelayanan saya. Yang saya kerjakan ketika saya melayani, saya nggak pernah sekedar mencoba, saya di-invite untuk melayani, menyampaikan firman Tuhan. Tentu saya lakukan. Saya lakukan yang terbaik. Tapi biasanya saya akan bertanya kepada yang undang saya, apa yang saya bisa bantu selain menyampaikan firman Tuhan? Saya selalu begitu. Saya nggak mau sekedar, ya kalau yang lain mungkin ya udah, yang penting saya menyampaikan firman Tuhan, pulang, ya kan? Semua diberkati dan saya pulang. Saya nggak mau begitu. Kalau saya bisa, kalau disuruh jalan 1 mil, kalau saya bisa jalan 2 mil, itulah excellent. Saya melewati batasan. Batasannya adalah cukup menyampaikan firman Tuhan. Hari Minggu, hari Sabtu mungkin. Ya, cukup ibadah aja, cukup. Tapi kalau saya bisa beyond, bisa melewati batasan itu, saya akan berbeda. Dan seringkali mereka, Bapak Gembala atau pastor yang di sana mulai sharing. Pergumulan mereka itu apa? Masalah mereka itu apa? Saya mencoba untuk dengan experience, dengan pengalaman, ya, tentunya dengan kasih karunia Tuhan. Saya mencoba berbagi dengan mereka. Saya mencoba untuk menolong mereka. Dan ketika justru apa yang dilakukan menolong mereka, itu memberikan nilai lebih loh. Orang menilai saya berbeda. Dan sampai hari ini kami sangat berhubungan dengan baik. Kalau yang lain mungkin kalau di-invite, lalu selesai. No, sampai hari ini saya bisa menjaga hubungan itu dengan baik. Karena sampai hari ini masih membangun hubungan dengan mereka semua. Saya melakukan yang berbeda. Melewati batasan. Anda pengen diberkati Tuhan? Anda pengen dipercaya lebih? Lewati batasan. Karena jika kita ini gak mau repot, gak mau kerja keras, hanya ingin santai dan nyaman, hanya fokus kepada kepentingannya sendiri, maka kita tidak akan bisa memberikan yang terbaik dan tidak akan pernah bisa menjadi besar. Maka dari itu saya juga ingin mengucapkan, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih buat Pastor Iman yang sudah mendukung karena kita mau mengadakan sebuah movement dari JKI Motion namanya A Bless Movement. A Bless itu artinya terbakar dengan hebat. Hari-hari ini saya sedang mendapatkan impresi ketika sedang berdoa, Tuhan taruh di hati generasi ini perlu dibakar kembali dengan kuasa Roh Kudus, dengan api Roh Kudus. Dan mulai diteguhkan oleh hamba-hamba Tuhan yang lain yang saya juga kaget mereka bisa berbicara yang sama. Dan ketika saya mendengar, wah ini bagi saya ini confirm, meneguhan. Dan doakan Bapak Ibu Saudara semuanya, JKI Marson akan melayani di KKR. Kita memakai venue di JKI Sola Gracia di Pucang Gading di Semarang Timur. Baik dari tim Praise and Worship, kemudian tim dokumentasi, ya kita akan melayani di sana. Saya juga mengundang mungkin Bapak Ibu punya saudara atau pengen hadir secara langsung juga boleh. Akan open gate jam 3 sore dan akan mulai jam 4 sore. Saya percaya ini awal mula dan ini akan jadi seperti ombak dan akan memberkati begitu banyak. Gak sekedar di Semarang, saya percaya ini akan jadi berkat buat kota-kota juga. Dari mana yakin Pak? Kalau saya percaya ini Tuhan, maka Tuhan yang akan melakukannya. Bisa gak kita gak usah repot-repot? Bisa. Duduk manis di gereja, prepare aja Sunday service, prepare aja Youth Impact. Udah sisi, udah selesai. Gak usah ngapa-ngapain, diem aja. Santai aja, gak usah ngapa-ngapain. Ya. Bisa gak gitu? Bisa. Tapi kalau kita bisa beyond, melewati batasan itu. Memang kita akan repot. Memang kita akan kerja keras. Memang kita perlu doa lebih banyak. Memang, saya akan berkata memang. Diperlukan effort lebih. Ya betul, kita membutuhkan effort lebih. Tapi kalau kita bisa melakukan yang beyond, kita akan melihat kemuliaan Tuhan di sana. Amin. Kalau pengen santai,
Terus Anda berkata, saya ingin lihat kemuliaan Tuhan nyatakan. Saya nggak pernah lihat orang sedang duduk-duduk santai. Lihat kemuliaan Tuhan, nggak pernah. Perlu ada sesuatu yang Anda kerjakan. Tuhan akan melakukan bagiannya. Tapi kita juga melakukan bagian kita. Amin. 1 Korintus 15 ayat 10, ntar lagi kita selesai ya. Jadi 23 Juli di JKI Sola Gracia, open gate jam 3, tapi kita akan mulai jam 4 sore. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia dianugerahkannya kepadaku dikatakan tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja apa? Lebih keras. Wah, kalau Anda merasa Anda sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan, dikatakan aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bagaimana kita meresponi kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan yang besar yang diberikan kepada kita. Gak ada cara lain. Lewati batasanmu. Bekerjalah lebih keras. Kalau kita berpikir, ya sudahlah, kan semuanya Tuhan yang melakukan. Betul, 99,90% mungkin Tuhan yang melakukan. Tapi ingat, ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Lukas pasal 9 ayat 10-13. Ayat terakhir lah. Sekembalinya Rasul-Rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida. Sehingga hanya mereka saja bersama dia. Akan tapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata pada mereka tentang kerajaan Allah. Dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka yang menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Jadi pada akhirnya mereka berkata, suruh pulang aja. Kalau kita baca dalam suruh pulang aja. Nyuruh pulang itu memang paling gampang, gak usah repot. Gak usah nyiapin makanan untuk ribuan orang. Ya kan? Gak usah repot-repot. Tapi ketika ada seorang anak kecil dikatakan dia membawa 5 roti dan 2 ikan. Lalu diberikan pada Yesus. Mereka lihat kemuliaan. Ketika kalau seandainya Yesus mengiyakan, oke, suruh mereka pulang. Ya mereka pulang sih. Yesus sudah melakukan yang terbaik sih. Sudah ngajari, sudah melakukan banyak hal. Tapi Yesus gak berhenti di situ. Dia beyond, dia melewati batasan-batasan itu. Yesus memberi mereka makan. Melalui 5 atau 2 ikan. Sisa 12 bakul. Dan yang membuat seseorang tidak mau melewati batasan hidupnya adalah gak mau sacrifice. Gak mau korban. Pengennya free, pengennya gratis. Bisa dibayangkan gak kalau seandainya kita nih, Yesus berkata, dah aku gak mau nebus kamu, aku gak mau berkorban. Selesai kita. Kita ini menerima keselamatan karena ada yang korban. Hari ini kita berdiri di sini, duduk tempat ini dengan baik, bisa bersekutu bersama, bisa ibadah semua, karena ada satu pribadi yang berkorban, namanya Yesus. Kalau kita gak mau sacrifice, gak mau korban, saya juga bisa kok. Ketika ada pemimpin-pemimpin yang di luar sana, dari gereja-gereja dan konseling, hampir everyday mereka cerita apa yang mereka gumulkan. Saya bisa kok. Karena kamu bukan dari gereja JKI Mawar Salon, maka kamu gak usah curcol sama saya. Kamu curcolnya sama pendetamu aja. Bisa gak gitu? Bisa. Tapi saya tidak lakukan itu. Saya harus korban. Saya mau tolong mereka. Saya ingin encourage mereka. Merangkul mereka. Supaya mereka tahu mereka gak sendirian. Saya lakukan itu. Dan tanpa sacrifice, sulit kita melihat kemuliaan Tuhan.
Dan kalau kita baca pada akhirnya Lukas 10, muncullah orang Samaria. Ya. Ayat Lukas 10 ayat 37 dikatakan, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ada seorang orang Samaria yang menolong orang yang hampir mati itu. Yesus berkata, dan itu karena belas kasihan, compassion. Kalau kita baca Alkitab, baca firman Tuhan, dikatakan ketika Yesus tergerak oleh belas kasihan, terjadi mujizat di sana. Terjadi kemuliaan di sana. Compassion, belas kasihan. Ketika kita melihat orang susah, kita melihat orang yang butuh dihibur, melihat orang yang butuh ditolong, apa yang jadi respon kita? Kita mau tolong, kita mau bantu, kita mau korban, atau kita pilih, saya cari yang aman dan nyaman buat saya. Itu respon Anda. Tapi kalau Anda pengen melihat kemuliaan Tuhan, lewati batasan. Amin.